Hai guys, welcome back my YouTube channel. Jadi sekarang kita akan pembahasan soal tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Kemudian hamparan kuartil dan simpangan kuartil. Belum mulai ke pembahasan soal, mari kita ketahui dulu yuk pengertian dari masing-masing materi. Berikut penjelasannya ya. Yang pertama ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata sering juga disebut sebagai deviasi mean. Artinya, rata-rata jarak antara nilai-nilai data menuju rata-ratanya. Selanjutnya ada ragam atau distribusi probabilitas. Artinya, ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Next, ada simpangan baku. Simpangan baku bisa juga disebut sebagai deviasi standar. Artinya, rata-rata jarak penyimpangan titik-titik data diukur dari nilai rata-rata data tersebut. Sekarang mari kita masuk ke pembahasan soal. Di sini sudah ada soalnya. Di bawah ini diketahui tabel distribusi frekuensi yang diberisikan data nilai siswa. Dari tabel tersebut tentukanlah A. Simpangan rata-rata, B. Ragam, C. Simpangan baku, dan D. Hamparan dan simpangan kuartil. Karena di rumus simpangan rata-rata terdapat mean, maka kita harus menemukan meannya. Dengan memasukkan rumus, mean sama dengan sigma KI sama dengan 1 XIFI per sigma KI sama dengan 1 FI sama dengan 5055 per 60 sama dengan 84,25. Kemudian masukkan ke rumus simpangan rata-rata. Rumus simpangan rata-rata adalah sigma KI sama dengan 1 FI garis mutlak XI means mean garis mutlak per sigma KI sama dengan 1 FI. Kemudian hasilnya 404 per 60 sama dengan 6,73. Nah, sekarang kita masuk ke rumus ragam. Rumus ragam sendiri adalah S kuadrat sama dengan N sigma FIXI kuadrat dikurangi kurung buka sigma XIFI kurung tutup kuadrat per N kurung buka N min 1 kurung tutup. Kita masukin deh, N-nya sama dengan 60. Karena FIXI kuadrat sudah ada di atas, maka kita masukkan angkanya 429655. Jangan lupa dikurung ya. Dikurangi XIFI kan sudah ada di atas, jadi angkanya 5055 dikurungin, terus dikuadratin. Kemudian N-nya tulis lagi dimasukkan 60
karena 60 dikurangi 1 adalah 59, maka kita tulis 59. Jadi 60 dikali 429655 adalah 25779300 dikurangi 25553025. Hasil dari 5055 dikali 5055. Kemudian 60 dikali 59 sama dengan 3540. Lalu kita kurangkan terlebih dahulu. Hasilnya 226275 dibagi 3540 sama dengan 63,9194. S kuadrat bisa dibulatkan menjadi 63,92. Yang selanjutnya adalah simpangan baku. Simpangan baku rumusnya adalah S sama dengan akar S kuadrat. Tadi sudah diketahui, S kuadrat adalah 63,92. Jadi akar 63,92 adalah 7,99. Selanjutnya kita menghitung hamparan dan simpangan kuartil. Karena di hamparan merupakan rumusnya letak Q1 dan Q3, maka kita akan mencari Q1-nya terlebih dahulu. Sebenarnya rumus Q itu adalah I per 4N. Jadi tergantung, kalau misalkan Q1 berarti I-nya diganti 1. Kalau misalkan Q3 berarti nanti 3 per 4 karena I-nya diganti dengan 3. Kemudian dimasukkan Q1 sama dengan 1 per 4 dikali 60, hasilnya 15. Kemudian masukkan rumus Q1-nya, yaitu BB ditambah P kurung buka 1 per 4 min F per FI. Jadi 1 per 4 juga satunya itu dari I itu. Jadi kalau misalkan Q1 tetap 1, tapi kalau Q3 nanti satunya diubah jadi 3. Kemudian dimasukkan BB-nya 74,5 dari 75 dikurangi 0,5. P-nya 5 karena panjang kelasnya adalah 5. Jadi jarak dari 70 ke 74 itu 5, 75 ke 79 itu 5. Kemudian N-nya dimasukkan 60. F besar jadi 9 karena itu adalah sebelum Q1-nya, letak Q1, jadi harus 9. Kemudian kalau FI dapat 8 karena frekuensi dari letak Q1-nya adalah 8. Kemudian dimasukkan lagi. Jadi sama dengan 74,5 ditambah 5 kurung buka 6 per 8 kurung tutup. Kemudian Q1-nya adalah 74,5 ditambah 3,75. Hasilnya 78,25. Setelah Q1-nya ketemu, mari kita langkah selanjutnya adalah mencari Q3. Sama seperti tadi. Q3 berarti I per 4 dikali 60. Nah, I-nya itu diganti dengan angka 3. Jadi Q3 sama dengan 3 per 4 dikali N. N-nya 60, dimasukkan 60-nya. Dapat ketemu hasilnya 45. Kemudian Q3 dimasukkan rumus seperti Q1, BB ditambah P kurung buka 3 per 4 N min F per FI kurung tutup. Nah, BB-nya di sini letaknya di F-nya yang mencapai 45 tuh yang mana? Yaitu 90 sampai 94 kan nilainya. Jadi ambil 90-nya dikurangi 0,5, dapatlah BB-nya 89,5. Kemudian masukkan panjang kelasnya yaitu 5. Kemudian N-nya dimasukkan
F-nya, F besar 43 karena F-nya itu sebelum Q3, letak Q3-nya adalah 43. Kemudian masukkan ke dalam hitungan. Jadi 89,5 ditambah 5 yang dikurungin harus dihitung terlebih dahulu. Dapatlah 2/9. Kemudian 89,5 ditambah 1,11 sama dengan 90,61. Dapatlah Q3-nya. Q2 tidak perlu dicari karena rumus dari hamparan kuartil yaitu Q3 dikurangin Q1. Jadi yang kita cari kenapa Q3 dikurangi Q1. Masukkan rumus hamparan kuartil yaitu H sama dengan Q3 dikurangi Q1. Q3-nya didapatkan 90,61. Q1-nya 78,25 dikurangi. Kemudian nemulah hasilnya yaitu 12,36. Nah, jadi hamparan kuartilnya 12,36. Selanjutnya mencari simpangan kuartil. Simpangan kuartil itu setengahnya dari H. Rumusnya seperti ini. SK singkatan dari simpangan kuartil sama dengan setengah dari H. Nah, masukkanlah 1/2. H-nya kan tadi didapat 12,36. Berarti 1/2 dikali 12,36. Hasilnya 6,18. Dah selesai.